halo semuanya, apa kabar? Baik lagi bersama kita di ruangan yang sangat amat katanya serius, tapi kita buat menarik dan seru kali ya. Kita ini akan membahas hal yang menarik banget. Apa itu Nasita? Oke, jadi sekarang kita bakal bahas APBN gitu ya. Di sini kita belum perkenalan dulu. Oh iya. Nasita. Saya Kaisan. Dan Halo semuanya, aku Marisa. jadi kita bakal bahas APBN gitu. Kita kumpul di sini 3 orang, 3 kepala, 3 perspektif dan mungkin tiga-tiganya juga overthinking ya. Aku mau lempar satu pertanyaan ke kalian. Menurut kalian, uang negara itu sebenarnya untuk apa dan gimana sih dikelolanya? Waduh. Karena kita tahu kayak APBN itu kayak gede banget kan, turunnya triliunan dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak sekecil kita pulang keluar rumah gitu, itu jalan-jalanan aja masih bolong-bolong gitu kan. Gimana sih dikelolanya gitu? Jujur. Mungkin secara dasarnya kita akan ngebahas duitnya kemana, dari mana duitnya gitu. Dari mana duitnya? Kita nggak cuma ngebahas soal duitnya kemana guys, tapi kita juga ngebahas dari sisi hukum administrasi negara. Jadi sebagai kita tuh bakal bahas kewenangan dan praktik anggarannya gitu. Nah, dalam hukum administrasi negara, semua tindakan pemerintah itu harus punya dasar hukumnya ya kan. Nah, itu kita kenal sebagai asas legalitas gitu. Kan sering banget ya kita dengerin asas legalitas. Nah, asas legalitas sendiri itu aku jelasin dulu kalau korelasiin sama APBN itu tuh gimana APBN ini dipertanggungjawabkan terus secara hukum dan bukan secara kebijakan yang bebas aja gitu. Iya. Nah, jadi memang secara teori ini tuh kelihatan aman banget karena berarti ada batasan yang jelas dalam penggunaan anggaran negara. Jadi memang asas legalitas itu sangat menjadi dasar untuk APBN ini. Tapi begitu kita masuk ke praktiknya, mulai kelihatan bahwa prosesnya ini lumayan kompleks sih menurut aku. Berarti penyusunan anggaran itu melibatkan banyak aktor ya, kayak pemerintah sebagai eksekutif, DPR sebagai legislatif, dan berbagai kepentingan lain yang ikut mempengaruhinya. Di sini juga kita nggak bisa naif sih, karena kepentingan politik itu kan hampir selalu ada kan, selalu hadir dimanapun kita berada. Kayak contoh paling konkretnya aja nih, bisa kita lihat di dalam proses pembahasan APBN di DPR. Kalian pernah lihat gak sih? Pernah kan pasti kan? Pernah. Yang bukannya tidur? Sorry. Nih lanjut. Oke, secara konstitusional ini sah karena DPR memang punya fungsi budgeting. Nah, dalam praktiknya itu sering terjadi negosiasi antara pemerintah dan DPR yang tidak selalu berbasis kebutuhan publik, melainkan kompromi kepentingan. Berarti di sini tuh ada yang jadi masalah bukan keberadaan politiknya tapi memang dominasinya mungkin ya. Bener banget ya, tepat 100% ya. Jadi politik itu wajar ya dalam negara demokratis. Kita nggak bisa namanya membatasi politik ataupun hak politik bagi masing-masing masyarakat ataupun manusia. Tapi yang jadi problem di negara kita itu ketika kepentingan dari politik itu mulai menggerakkan kepentingan publik. Jadi dari mana kepentingan pribadi politik itu malah menggunakan alat-alat yang seharusnya dipakai untuk publik juga. Oh, I see. Betul banget nih, yang akhirnya di titik ini tuh kita jadi perlu ngebeda ini antara yang legal sama yang legitimate, karena itu tuh nggak sama ya guys, itu tuh beda. Legal sama legitimate itu beda ya? Iya beda Nas. Nah, legal itu berarti artinya sesuai aturan. Kalau legitimate itu sesuai tujuan dan kepentingan umum. Nah, kalau dalam konteks APBN itu gimana sih? Kaisan bantu jelasin dong. Oke, kalau dalam konteks APBN itu banyak banget yang namanya kebijakan yang secara profesional sah. Ya kan? Oke. Tapi kalau kita didasarkan pada kebutuhan masyarakat jadi problematik. Makanya tadi dibedakan legitimate sama legal gitu. Jadi kalau kita berhenti di legalitas itu hampir semua kebijakan itu memang bisa dibenarkan. Padahal kalau misalkan di pembahasan yang kita bahas which is HAN, kewenangan itu diberikan bukan sekedar untuk digunakan kan, tapi untuk mencapai tujuan negara kan apa sih selain kesejahteraan masyarakat. Iya betul banget sih. Jadi memang ketika kewenangan mulai dipakai untuk kepentingan selain kepentingan umum, disitulah kita masuk ke konsep abuse of power gitu kan. Dan ini memang bukan berarti selalu tentang korupsi aja sih menurut aku.
Hah, berarti bisa di dalam bentuk yang lebih halusnya lagi ya? Yap. Gimana tuh? Misalnya nih, Iya. misalnya nih, dalam bentuk distorsi kebijakan ataupun mungkin prioritas anggaran yang diarahkan nih ya untuk kepentingan tertentu nih ya, bukan kebutuhan publik. Secara administratif tetap rapi. Sebenarnya secara legal tuh mereka sah gitu, rapi ya kan, tapi tidak melanggar dia tidak melanggar aturan secara langsung ya. Tapi apa sih dampaknya? Dampak itu bisa jauh banget dari tujuan negara. Ibaratkan APBN udah dikasih nih, ya kan, APBN udah dikasih untuk setahun itu ataupun sebulan itu, tapi yang dipakai cuma setengahnya. Setengahnya buat apa? Buat beli Fortuner. Bisa ya. Gimana gitu. Nah, jadi problemnya tuh bukan tentang oknum aja kan, tapi ada struktur pengambilan keputusan itu sendiri yang membuka ruang komprominya terlalu besar. Dan juga aku dengar ada kayak kalian mention tentang transparansi pengawasan. Selanjutnya mungkin kita bakal bahas tentang transparansi sendiri ya. Ya kalau misalkan kewenangan tadi bisa bias, berarti harusnya ada mekanisme kontrol kan. Dan biasanya kontrol itu dikaitkan dengan transparansi yang sudah aku sebut. Tapi nih, kalau yang sering terjadi ya, yang aku lihat itu transparansi itu dipahami secara sempit tahu. Kayak tuh? hanya sekedar membuka informasi ke publik aja. Oh, gitu. Kayak publik tuh harus tahu, udah gitu aja. Padahal kan transparansi yang efektif itu bukan cuma soal informasi yang terbuka, yang tersedia, tapi juga apa? Tapi juga soal apakah informasi itu bisa dipahami dan digunakan. Oh gitu ya, Tapi Kak. memang iya, karena yang aku dapetin tuh misalkan memang pemerintah ngasih file ini hasil dan lain sebagainya, tapi memang dalam praktiknya in real life yang kita ini banyak laporan keuangan yang memang betul dipublikasikan, bahkan bisa diakses secara online, tapi persoalannya ini ada yang perlu di-highlight, itu nggak semua masyarakat punya kemampuan untuk membaca dan memahami laporan tersebut, jadi susah dipahami untuk orang yang awam gitu. Iya ya, kayak Which is apa? laporannya itu bahasanya teknis, strukturnya Oh, iya, kompleks, benar. terus Bagus banget, butuh literasi khusus gitu kan, isi-isi laporannya gitu. Tapi akibatnya transparansi ini nggak cuman bersifat formal nih, tapi sifatnya jadi substantif. Gitu nggak sih, Nas, maksudnya? Iya, jadi kalau menurut aku pribadi ya, kalau teman-teman pasti bakal nambahin ya, transparansi formal itu kan sekedar untuk memenuhi kewajiban publikasi, karena mereka pun harus transparansi kan, ini udah gitu kan. Tapi sebenarnya problemnya adalah apakah bisa dicerna oleh orang awam gitu. Sedangkan transparansi substansif yang tadi kayak mention itu tuh memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar digunakan untuk pengawasan gitu. Berarti kalau kita lihat secara sistem udah oke dong. Iya udah oke Tapi sih. memang yang mungkin kurang itu adalah aksesibelnya. Bagaimana masyarakat itu bisa mengerti. Tadi benar kata Nasita juga. Betul. Ibaratkan dibuka lowongan kerja ya kan buat jadi barista. Tapi orang nggak ngerti cara jadi barista gimana, nggak diajarin gimana, ataupun nggak ada tata tertibnya, kan gimana mau tahu? Benar banget sih kata Kaisan. Dan ini tuh yang dari tadi kita bahas itu bukan cuman asumsi doang, karena kalau kita lihat dari datanya ya, misal laporan keuangan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir ini sering banget nih dapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Kalau misalkan secara akuntansi ini tuh menunjukkan bahwa laporan keuangan itu memang disusun dengan baik, betul. Tapi yang sering disalahpahami, WTP itu bukan berarti tidak ada masalah, karena di saat yang sama nih, for information aja ya. Kalau misalkan BPK itu tetap menemukan berbagai temuan seperti ketidakefisiensian anggaran, kelemahan pengendalian internal, bahkan potensi kerugian negara. Kan kita kalau misalkan bangun tidur scroll sosmed itu langsung kayak kerugian negara sekian triliun, bla 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 bla, itu kan udah apaan banget kan. Artinya memang secara formal itu sistemnya memang terlihat baik, tapi secara substansi masih ada persoalan dalam pengelolaan kayak gitu sih. Berarti ini tuh semacam good on paper, questionable in practice. Waduh. Udah responsif sekarang mah. Tapi itu bagus Good banget on sih. handphone. Bagus banget quotes-nya. Dan memang itu kayak ngeciptain ilusi transparansi. Kayak kayak seolah-olah tuh sistem itu udah terbuka dan akuntabel ya kan. Udah kayak ibaratnya lo seorang pejabat udah tanggung jawab banget, udah bisa menanggungjawabkan apa yang sudah dia emban gitu kan. Tapi ya kan kayak ya menciptakan ilusi tadi transparansi ya kan. Dan
Ya sebenarnya kalau kita lihat sendiri dengan mata semua panca indera kita ya, kita Iya. bisa ngerasain banget kalau misalnya pengawasan publik itu sayangnya masih terbatas kawan-kawan. Karena memang ya transparansi tanpa keterbacaan itu hanya exposure gitu. Kayak ibaratnya itu cuman formalitas, cuman kayak exposure untuk media gitu kan. Ibaratnya kerja nih gorong-gorong. Maksudnya ya gitu. Jadi kayak bukan kontrol efektif lah. Karena memang ya tadi akibatnya daripada peran masyarakat tuh dalam mengawasi ya itu menjadi sangat lemah. Padahal ya dalam negara demokratis rakyat ataupun masyarakat itu kan nomor satu. Iya, Dan akuntabilitas itu tidak hanya bergantung pada lembaga formal seperti BPK. Masa mau ngandelin BPK dong yang buat ngawasin gitu loh. Tapi juga ya partisipasi publik juga dong. Kita tuh sama-sama, bahkan ada yang bilang kayak gini, masyarakat Indonesia itu bukannya tidak mau korupsi, tapi nggak kebagian jabatan gitu. Sering aku dengar, jadi kalau ada selang-seling kadang Iya. change Iya. untuk korupsi gitu. Iya, jadi makanya kan kayak kalau masyarakat itu nggak punya akses yang nyata nih ya untuk memahami kayak informasinya ini, maka fungsi pengawasan itu tidak berjalan optimal. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya yang masyarakat yang mungkin masih berpikiran untuk nilep duit dikit-dikit dari APBN ataupun lain-lain itu kan karena memang dia otak dia atau pemikiran dia itu masih belum bisa selaras dengan informasi yang dia dapat. Iya betul banget, betul banget. Berarti kalau dilihat sesuai dengan kondisinya ya, kewenangan itu sebenarnya berpotensi bias dan transparansinya itu belum sepenuhnya efektif. Karena ada satu aspek lagi nih yang harus jadi, yang harus jadi krusial di kita nih, yaitu diskresi. Diskresi itu apa sih? Apa sih Nash? Kalau sepotong aku. Iya. Gimana tuh? Nah, jadi teman-teman for information, diskresi itu pada dasarnya itu memang kebebasan adalah suatu kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, terutama ketika aturan tidak cukup jelas atau kondisi menurut tindakan cepat. Jadi dalam konteks pemerintahan ini itu sebenarnya penting karena hukum tidak mungkin mengatur semua hal secara rinci. Berarti pejabat tuh kalau diskresi ini lebih menonjolkan moralitasnya ya? Ataupun apa? Mungkin bisa dibilang iya. Jadi kalau misalkan tanpa diskresi ini pemerintah bisa jadi terlalu kaku dan lambat dalam merespon masalah. Berarti justru karena sifatnya fleksibel dong Nash. Jadinya diskresi ini jadi ngebuka ruang resikonya gitu sendiri. Karena batasnya itu nggak terlalu jelas kan, dan sering banget dibenarkan dengan alasan keadaan yang mau mendesak, kategori mendesak itu nih, kata-kata diksi mendesak itu tuh sangat amat subjektif ya. benar banget sih, benar banget. Kayak tergantung setiap orangnya gitu masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak ada parameter yang tegas, mendesak tuh kayak gimana sih? Kan makanya tadi kita bingung kan. Jadi mendesak itu ada definisinya sendiri ya. di Apakah masing-masing memang orang kepala. yang mendesak itu boleh mendahulukan kepentingannya, tapi malah merugikan orang lain? Berarti tergantung konteks guys. Kalau misalkan di HAM sendiri atau hukum administrasi negara, diskresi itu seharusnya dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik atau UPBD. Iya betul. Segala sesuatu itu harus berdasarkan ada asasnya gitu. Seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan dan larangan penyalahgunaan wewenang. Namun memang kalau mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal, prinsip-prinsip ini memang cuma jadi norma yang formal aja gitu, yang sulit diimplementasikan secara nyata. Jadi asasnya ada, tapi orang yang nggak nerapin mah kayak ya udah. Iya. Berarti memang problemnya makin kompleks gitu kan, apalagi kalau digabung sama kondisi yang sebelumnya gitu. Oke. Tapi aku ada satu pertanyaan penting nih. Berarti problemnya itu makin kompleks, apalagi kalau digabung sama kondisi sebelumnya. Itu benar gak sih? Iya, jadi kalau kewenangan sudah berpotensi bias atau bias sih? Bias itu Inggrisnya. Ya, jadi transparansinya memang belum efektif gitu. Lalu ditambah diskresi yang longgar, maka kontrol terhadap kebijakannya tuh jadi makin lemah. Padahal secara logika administrasi, semakin besar ruang diskresi itu tuh seharusnya makin ketat juga pertanggungjawabannya. Kalau yang terjadi memang justru sebaliknya, diskresi luas tapi kontrol lemah, maka itu tuh bisa menjadi celah untuk menghindari pengawasan hukum. Dan di titik ini akuntabilitas administrasi itu mulai goyah kayak gitu. Berarti nih
kita ini kan nggak lagi lihat APBN ya, cuman Iya. yang kayak ibaratnya kita nggak ngeliat APBN itu cuman sebagai angka Iya, atau benar bahkan banget. dokumen saja, Iya benar banget. gitu kan. Karena APBN itu harus dilihat sebagai proses, bukan cuma dokumen. Gimana sih kewenangan digunakan, gimana transparansi dijalankan, dan gimana diskresi itu dikontrol. Itu harus ada di dalam APBN, bukan cuma sekedar formalitas dokumen-dokumen aja. Iya. Jadi kalau misalkan kita tarik dari awal, kayaknya kita udah lumayan lama ya. Iya. Kalau misalkan kita tarik dari awal sampai sini, kita nggak lagi ngomongin soal satu masalah yang berdiri sendiri, tapi pola yang berkaitan, itu kewenangan yang bisa dipengaruhi kepentingan, transparansi yang cenderung formal, dan diskresi yang rawan melampaui batas gitu. Berarti semua topik-topik itu menunjukkan satu hal, yakni bareng-bareng dong. Satu, dua, tiga. Bahwa pengelolaan APBN belum sepenuhnya menjamin kepentingan publik. Dan ini memang penting karena seringkali kita merasa selama prosedurnya sudah dijalankan itu tuh kayak semuanya sudah benar, padahal in real life tuh kayak masih aduh Gimana ya? aduh. Iya, kan Betul banget. padahal ya dari hukum administrasi negara itu sendiri, prosedur itu bukan tujuan akhir. Iya. Tapi apa Marisa? Tapi tujuan akhirnya tetap sama, karena tujuan akhir kita semua itu apa? Kepentingan masyarakat. Dari apa? Ya, kalau prosedur hanya dipenuhi secara formal tanpa substansi, maka yang terjadi bukan akuntabilitas, tapi hanya sekedar legitimasi administratif. Dan kalau sistemnya seperti ini terus, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Masalahnya nggak akan hilang, tapi akan terus berulang. Bukan sebagai penyimpangan, tapi sebagai pola. Dan kalau itu terjadi, maka pertanyaan dari awal akan tetap relevan. APBN ini Sebenarnya Untuk siapa?